Salam sahabat, hari ini Senin 29 Juni 2026. Kita belajar dari kitab 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yul, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Bersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya, senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya dari gandummu, dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah, masing-masing ke kotanya." Tema kita, hati yang membatu. Sejak awal zaman hakim-hakim, bangsa Israel mengalami maju mundur dalam iman mereka. Satu generasi berdosa, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Lalu generasi berikutnya kembali berdosa. Sayangnya, siklus yang sama masih terulang. Samuel menetapkan kedua anak laki-lakinya menjadi hakim.
namun mereka tidak mengikuti jejak ayah mereka dalam hidup yang benar. Melihat hal itu, para pemimpin Israel datang kepada Samuel dan memintanya mengangkat raja bagi mereka. Permintaan tersebut membuat Samuel sedih, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mendengarkan mereka, karena yang mereka tolak bukan Samuel, melainkan Tuhan sendiri sebagai raja. Meskipun Tuhan melalui Samuel telah memperingatkan dampak negatif dari kekuasaan raja seperti penindasan, kerja paksa, dan pajak yang berat, namun bangsa itu tetap bersikeras untuk memiliki raja atas mereka. Akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengabulkan permintaan mereka. Permintaan orang Israel dengan jelas menunjukkan pemaksaan kehendak mereka sendiri. Mereka sebenarnya tahu bahwa Samuel selalu berbicara atas petunjuk Allah, tetapi mereka tetap bersikeras. Pesan Allah melalui Samuel hanya dianggap sebagai upaya menakut-nakuti dan menghalangi keinginan mereka, sehingga mereka tetap memaksa dan menuntut. Mereka dengan mudah meremehkan setiap peringatan. Ini adalah gambaran dari hati yang telah membatu. Saudaraku, pernahkah kita menganggap remeh peringatan Tuhan demi mendapatkan apa yang kita inginkan? Adakah kita memaksakan kehendak kita dalam doa kita tanpa peduli konsekuensinya? Janganlah kita mengabaikan peringatan Tuhan hanya karena pesannya tidak sesuai dengan permintaan kita. Lihatlah, dalam kesabarannya yang besar, Ia seperti menghela nafas dan menjawab apa yang kita minta, bukan karena Ia setuju, tetapi karena Ia hendak mendidik kita lewat konsekuensi dari keinginan kita. Biarlah hati kita tidak lagi sekeras batu, tetapi selembut kapas, karena kita mau mendengarkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kami beristirahat. Terima kasih pagi ini kami sudah boleh bangun kembali. Bapa, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami teringat bahwa kami pun seringkali memiliki hati yang membatu seperti bangsa Israel. Kami lebih mudah mendengar suara dunia daripada suara-Mu. Kami sering mengandalkan logika dan keinginan pribadi daripada percaya pada rencana-Mu yang sempurna. Ampunilah kami, dan tolonglah kami untuk tidak semakin jauh dari-Mu. Lembutkan hati kami untuk peka terhadap teguran-Mu, untuk mau belajar dari firman-Mu, dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Berkati kami agar tugas-tugas kami hari ini dapat kami kerjakan dengan baik karena kasih-Mu. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.